Yuk, dimulai. Dimulai ya, Ida. Sudah bisa standby semua. Mas Adin. Langsung aja ya, dimulai. Selamat sore teman-teman, selamat datang di diskusi buku Mengeja Fixer Keliling bagian Semarang, membahas kolektif seni di Semarang dan manifesto seni tulang lunak Bandeng Juanda. Perkenalkan, saya Pupung atau Pujo Nugroho yang akan memandu acara sore ini sampai akhir. Selain itu ada dua narasumber. Ini ya, satu adalah Mas Adin, founder Kolektif Histeria dan penulis manifesto seni tulang lunak Bandeng Juanda yang sore ini akan kita diskusikan. Terus ada Mas Singgih Adi Prasetyo, dosen seni rupa UGRIS, pelukis dan pegiat di Omah Sketsa. Selamat sore Mas Adin dan Mas Singgih. Terus ada penanggap dari teman-teman Fixer, yaitu Kak Ajeng dan Mas Ayos. Selamat sore Mas dan Mas Ayos. Acara ini ya, selamat sore. Acara diskusi Mengeja Fixer Keliling ini adalah kerjasama dari Good School, Fixer, Kolektif Histeria, Omah Sketsa, UGRIS yang didukung oleh Dokumenta 15 dan Goethe Institute. Mungkin itu ya perkenalan singkat. Oke, langsung teman-teman. Agak menggelitik ya, ini judulnya Manifesto Seni Tulang Lunak Bandeng Juanda. Mungkin bagi teman-teman di Semarang, kita mengenal Bandeng Juanda atau tulang lunak itu sebagai salah satu makanan khas kota Semarang. Gitu. Tapi oleh Mas Adin, Bandeng Juanda ini diolah menjadi satu manifesto kesenian gitu, dan selain manifesto ini bagi Mas Adin adalah sebagai sebuah siasat dalam kerja-kerja kolektif seni di Semarang. Mungkin teman-teman yang belum membaca teks ini mungkin sedikit menebak-nebak atau menduga-duga ini manifesto seni apa ini, kok namanya seperti brand jualan bandeng gitu. Oke, Mas Adin, langsung saja. Mungkin Mas Adin bisa menjelaskan apa sih manifesto seni tulang lunak Bandeng Juanda dan kaitannya dengan produk bandeng itu apa sih gitu. Monggo Mas Adin. Ya, SR Putih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih pesen es teh, tukangnya nggak punya es teh, aneh banget. Ya, terima kasih Pupung yang sudah memberikan waktu, Mas Inge yang berkenan diajak ngobrol, terus Mbak Ajeng dan Mas Ayos yang repot-repot akan menanggapi, sekaligus Enda yang sudah memfasilitasi acara sore ini. Dan selamat juga tim Fixer yang akhirnya bukunya sudah rilis dan sudah dibicarakan untuk putaran kedua gitu. Aku boleh di-share slide-nya nggak, Bung? Sudah saya scan. Ini. Oh ya, mana? Nah ini sebetulnya gagasan ini kami matangkan itu, atau kami rilis itu sekitar tahun 2017 sebetulnya. Jadi karena tahun 2017 itu saya nggak tahu, waktu itu memang kami banyak berpikir soal positioning kolektif histeria dalam medan seni rupa Indonesia terutama itu sebetulnya di mana gitu, dan dengan seluruh praksis yang kami lakukan
pada waktu itu sekitar berapa 13-an tahun terakhir gitu ya, 13-an tahun terakhir. Kenapa itu memantik itu juga kami merasa dalam 13 tahun terakhir kerja-kerja kolektif histeria di Semarang dan sekitarnya itu kami merasa sekitar 80% dari pemasukan kami yang bisa kami olah menjadi kegiatan yang kami branding sebagai peristiwa visual atau peristiwa kebudayaan atau kesenian itu 80%-nya itu tidak berasal dari dana-dana kesenian gitu. Jadi itu dana riset, dana pokoknya macam-macam, tapi bukan dana-dana kesenian, tidak dari funding, tidak dari sponsorship corporate yang saat itu juga marak, dan tidak juga dari pemerintah setempat gitu. Kalaupun ada itu secara nominal itu nggak seberapa dibanding kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan misalnya dalam kurun waktu 1 tahun gitu. Itu 80% itu nggak dari dana kesenian. Padahal sebagai kelompok yang menasbihkan diri kolektif seni itu waktu itu memang sebetulnya pengakuan keberadaan dan kemudian masuk dalam skena itu sepertinya susah payah gitu. Dan waktu isu-isu ekonomi kreatif juga naik, itu kan ekonomi kreatif itu kan dicanangkan Marie LK Pangestu tahun 2011 gitu ya. Waktu itu gabung sama teman Parekraf juga, terus bercerai, dipisahkan jadi Bekraf, dan beberapa kali acara di Semarang itu kurun waktu 2011 sampai 2017-an awal, itu sebetulnya banyak program yang dilakukan di Jawa Tengah, termasuk di Semarang atau di Solo atau macam-macam gitu lah. Tapi kami juga nyaris nggak pernah dapat undangan dalam peristiwa-peristiwa itu gitu. Jadi ada satu momen ketika kami masuk ke sana, masuk satu ruangan itu karena kami memaksakan diri datang itu, ternyata 80-90% itu saya kenal orang-orangnya, para pelakunya di Semarang, dan mereka merasa bahwa loh kamu kok datangnya terlambat gitu. Seolah-olah kami itu diundang, padahal kami itu nggak diundang. Jadi ada krisis juga waktu tahun-tahun 2017 tentang posisi kami ini apa gitu. Setelah melakukan banyak hal, ternyata juga bukan bagian dari banyak hal itu juga gitu. Perasaannya begitu. Nah, ini penting aku tekankan karena itu yang akhirnya membentuk mentalitas kolektif histeria yang sering merasa di pinggiran gitu, yang sering merasa tidak bagian dari hal-hal besar itu, sehingga perlu memikirkan dan merumuskan strategi-strateginya gitu. Kira-kira apa aja sih sehingga kita bisa, waktu itu kami bisa survive hingga 2017, dan trik-triknya itu akan seperti apa. Terus saya kemudian membaca ulang sejarah peristiwa-peristiwa kebudayaan di Indonesia setelah tahun 2000-an itu memang setidaknya kita tidak pernah mendengar lagi satu manifesto kesenian yang direkognisi oleh banyak pihak kalau kita komparasi dengan misalnya manifestonya Gerakan Seni Rupa Baru. Karena ada loncatan setelah di SRB itu tahun 90-an itu Go to Hell with Your Aid, itu Soeharto menolak karena dia sudah direcoki oleh negara-negara Amerika pada waktu itu, dan memutuskan untuk jika ada bantu-bantuan tidak apa-apa gitu. Karena waktu itu kalau tidak salah Soeharto mulai dicek-cek soal harta kekayaannya. Artinya Pak Bos besar Indonesia itu diusik gitu. Dan itu ternyata menimbulkan gelombang banyak hal gitu. Bareng dengan misalnya munculnya kolektif-kolektif, atau waktu itu mungkin bukan kolektif ya, tapi komunitas-komunitas seiring dengan kemuakan orang terhadap rezim totalitarian. Dan kita bisa saksikan corak-corak gerakan yang sekarang mungkin bisa kita lihat sisa-sisanya dari membentang dari
kelompoknya Kunci, Taring Padi, Ruang Rupa, S56 yang meskipun beberapa di antaranya dibentuk di tahun 2000-an awal, tapi sebetulnya sudah melakukan kerja-kerja jaringan dan kebudayaan itu di era-era Orde Baru akhir. Setelah itu ada otonomi daerah. Otonomi daerah 2002 atau 2004 ya lupa. Undang-undang otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang besar terhadap kota-kota atau kabupaten untuk mengelola dirinya sendiri. Nah, peristiwa itu sepengamatan kami juga tidak banyak direspon oleh teman-teman di daerah-daerah. Seolah-olah otonomi daerah itu ya berjalan sendiri, gerakan kesenian dan kebudayaan itu ya berjalan sendiri gitu. Tapi tidak dilihat sebagai distribusi power, ada distribusi persoalan-persoalan dan juga kesempatan di daerah-daerah. Jadi munculnya raja-raja kecil, munculnya kepala daerah yang keras kepala, yang mana kalau bagus bisa masukkan wilayahnya, tapi kalau Soeharto kecil di masing-masing daerahnya. Nah, ini kelas balik rentetan peristiwa-peristiwa kebudayaan yang menurut kami penting. Ada polemik kebudayaan tahun 30-an itu yang membicarakan tentang Indonesia itu apa. Terus kemudian Persagi tahun 40-an itu yang mencari spirit seni rupa Indonesia seperti apa. Terus kita menyaksikan kemerdekaan 45, terus surat kepercayaan gelanggang yang kemudian dinilai oleh kelompok lekra itu kelompok yang tidak jelas gitu, karena tidak memihak secara clear pada rakyat gitu. Karena surat kepercayaan gelanggang itu kan mengatakan bahwa kami adalah anak-anak kebudayaan kebudayaan dunia lah. Jadi mereka merasa bagian dari dunia ini gitu. Dan itu hampir tidak jauh dengan peristiwa kolisionil atau agresi militer Belanda yang tahun pertama dan tahun kedua. Dan ini dituduh oleh kelompok lekra yang waktu itu ada AS Darta dan teman-temannya, dianggap sikapnya itu enggak jelas. Sikapnya itu ini anak-anak ini kalau kira-kira tuduhannya itu kalau nanti Indonesia enggak jadi merdeka, anak-anak ini akan pada kabur gitu. Jadi tidak menunjukkan sikap yang jelas. Maka lekra dibentuklah pada waktu itu untuk memberikan tandingan. Terus Manikebu itu juga manifesto kebudayaan yang akhirnya terjadi polarisasi gerakan kebudayaan di Indonesia yang sisa-sisanya sampai sekarang sebetulnya masih bisa kita rasakan. Terus kita mengalami demokrasi terpimpin, terus tragedi 65, terus kita menyaksikan polarisasi langgam kesenian Bandung dan Jogja tahun 70-an, terus Malari itu kayaknya titik balik gerakan mahasiswa yang tadinya digunakan untuk menggulingkan Soekarno akhirnya bercerai dengan Orde Baru karena waktu itu modal-modal besar mulai masuk. Terus kita saksikan setelah peristiwa Malari itu ada NKK, normalisasi kehidupan kampus, yang kemudian membatasi seluruh aktivisme kampus dan melarang sesuatu yang berbau politik gitu. Dan di satu sisi kemudian terjadi eksplorasi gila-gilaan dalam tataran konsep itu ya. Kita bisa lihat Iwan Simatupang dengan Bulan Bujur Sangkar, kemudian kita bisa lihat puisi konkret, kita bisa lihat teater minikata dan seterusnya gitu. Pokoknya eksplorasi terhadap kedirian atau keakuan itu mendapatkan tempat, yang mana sebelumnya eksplorasi seperti ini dianggap tidak berpihak pada visi kerakyatan gitu. Nah, belakangan kemudian muncul Desember Hitam dan gerakan seni rupa baru yang dianggap sebagai salah satu tonggak seni rupa kontemporer Indonesia dan juga mencairkan hubungan Jogja, Bandung, Jakarta terutama, yang tadinya ada polarisasi itu mulai lebih cair dalam impresi saya gitu ya. Terus muncul lagi di dunia sastra ada yang namanya sastra kontekstual, yang ada Ari Herianto dan lain-lain yang juga mempertanyakan kebermanfaatan sastra seperti apa. Terus ada peristiwa Bumi Seni Rupa 90-an, terus revitalisasi sastra pedalaman yang sebetulnya spiritnya hampir sama dengan penolakan terhadap pusat-pusat kebudayaan, kejengahan teman-teman di daerah, misalnya oleh kegiatan-kegiatan di Taman Ismail Marzuki yang seolah-olah kalau sudah di Jakarta itu dibaptis.
terus Orde Baru runtuh, otonomi daerah, revolusi industri, informasi, dan seterusnya. Nah, pada titik otonomi daerah itulah yang kemudian secara spirit kita bisa temukan mungkin serpihan-serpihannya itu di dalam sastra kontekstual dan juga revitalisasi sastra pedalaman atau upaya untuk mencari konteks dalam kesenian, dalam kerja-kerja berkesenian itulah yang kemudian menjadi elaborasi kami bahwa pentingnya waktu itu saya merasa pentingnya dalam konteks ini Historia untuk mencari relevansi keberadaan kami sendiri baik di medan seni Indonesia maupun dalam konteks Semarang gitu. Karena memang ya setelah 13 tahun itu kan kami merasa ya kita nggak dapat makan dari funding, nggak dapat makan dari negara, dan nggak dapat makan dari sponsor-sponsor anak-anak gaul kota Semarang misalnya. Terus bagaimana gitu? Ini kerja-kerjaan yang seperti apa sih sebetulnya? Dan di pertengahan 2017 itu tiba-tiba kami iseng apply ke Kemendikbud dan pertama kalinya kami dapat budget dari Kemendikbud untuk bikin acara dengan mereka melalui fasilitasi bidang seni rupa atau apalah lupa. Terus kami juga dapat Kemenparekraf karena rumah kami itu mau roboh, itu dibantu di revitalisasi sama Kemenparekraf dan kami menang Rubus Pendidikan Perkotaan. Itu juga bikin kami bingung karena setahu kami Rubus itu majalah Halo Mas Adin. Putus-putus Mas. Dan tumbuh-tumbuhan. Apa? Apa tuh? Nge-freeze putus-putus. Tadi ada yang nyala nggak sih? Oh itu, ya, masih nyala nggak ini? Masih. Ya. Sampai Trubus. Ya itu, jadi kami memang lebih dekat sejenis tumbuh-tumbuhan dan hewan gitu ya daripada ini kan bangsat banget ya. Ini dunia yang kami tekuni dan kami setiai dan kami cintai mati-matian, tapi kami merasa tidak bagian dari itu semua. Dan tiba-tiba dengan siasat yang kemudian jadi bagian dari butir-butir manifesto tulang lunak Bandeng Juwana itu, kami bisa ngakalin banyak hal gitu ya, ngakali bagaimana bernegosiasi dengan negara, bagaimana bernegosiasi dengan sponsor dan atau pemerintah setempat dan seterusnya gitu. Itu akhirnya muncullah manifesto ini yang kami merasa bahwa mungkin cukup relevan dengan teman-teman yang sedikit nyaris putus asa menghadapi persoalan-persoalan keseharian pengelola kolektif terutama di kota-kota yang memang tidak cukup ramah-ramah banget ekosistemnya. Itu pertama. Yang kedua, mental kalah ini akhirnya itu juga menjadi gimana ya? Kayak orang yang sudah terlanjur kecewa itu kan ada insecurity, ada kayak warning gitu ya. Ada selalu selalu memikirkan hal-hal yang buruk dulu gitu loh. Itu nggak baik tapi itu yang terjadi. Jadi kita akhirnya selalu berpikir skenario terburuk dari bahkan hal-hal baik yang kita hadapi hari ini gitu. Ya ada baiknya, ada enggaknya ya nanti aja lah. Baiknya bagi kami itu akhirnya jadi lebih aware, lebih responsif juga dan lebih bisa bersiasat kalau misalnya kebudayaan itu dalam tanda kutip kolaps atau rencana-rencana itu berhamburan. Kira-kira kita itu bisa melakukan apa gitu dari segala skenario yang buruk ini, ada yang paling buruk. Nah udah kalau paling buruk terus gimana dong? Nah itu akhirnya jadi kayak metode kebudayaan yang kami lakukan, termasuk pilihan-pilihan untuk lebih memilih gerilya daripada bertarung di padang Kurusetra gitu, di padang-padang terbuka yang
menghabiskan source banyak, menghabiskan tenaga yang besar karena kami nggak punya, duitnya nggak ada, modalnya nggak ada. Tapi model-model yang kayak perang gerilya atau model-model kayak Taliban di Afghanistan itu, ya itu yang kemudian dipilih gitu, kecil, intens gitu ya, banyak titik, terus impulsif kadang-kadang itu menjadi strategi survival kami gitu, alih-alih mencari atau membayangkan Semarang gitu, dan kami tidak lagi terbebani dengan beban sejarah kota ini yang konon kota pendidikan, kota kiri, kota apalah nggak urusan gitu. Itu biar dipikirkan para pemerintah lah gitu kira-kira. Dan tidak terjebak misalnya, wah Semarang harus Semarang, enggak. Itu akhirnya kami tinggalkan. Dan terakhir pilihan untuk manifesto seni tulang lunak Bandeng Juana juga diilhami oleh karakter kota Semarang sendiri yang sebetulnya pertemuan banyak titik dan tidak mempunyai satu kebudayaan yang mantap gitu. Nyaris hari ini yang kita anggap sebagai kebudayaannya orang Semarang itu relatif sangat muda gitu. Tidak lebih dari 150 tahun misalnya. Ya akhir-akhir tahun 1800-an atau menjelang tahun 1900 sampai abad milenial ini. Itu mulai dari lumpia itu dari Cina, wingko babat dari Babat, kemudian bahkan warak ngendok itu binatang jadi-jadian yang referensinya nggak jelas. Beda misalnya kalau kita bandingkan dengan Solo atau Jogja yang mempunyai penetrasi kebudayaan Jawa yang relatif lebih stabil dan establis itu. Punya binatang mitologi yang ada ceritanya. Warak ngendok itu binatang elek-elekan yang kemudian kita glorifikasi punya makna luar biasa. Padahal itu ya binatang elek-elekan aja ya. Mungkin karena politis menjadi identitas kota gitu kan. Terus apalagi ya, bahkan kebanggaan julukan tim supporter PSIS yang menjadi kebanggaan Maesa Jenar itu adalah tokoh fiktif yang dikarang oleh orang Jogja gitu. Terus apalagi ya, soto Bangkong itu konon dari pendatang dari Klaten. Esti Pandowo itu juga pendatang yang orangnya itu dari Madiun, dari Surakarta dan seterusnya pada pindah ke Semarang. Terus apalagi ya, Esti Pandowo pendatang, Bustaman itu Gule Bustaman itu juga dari Kudus, generasi awal-awalnya Kudus atau Klaten gitu. Jadi ini lucu banget, ini kota yang kemudian karena 1000 pintu itu, jadi kayak semua orang pengen jalan, menjadi jalan, semua orang pengen jadi makelar gitu kan, dan makelar sukses ternyata ada di sini gitu. Jadi ideologi itu udah kayak tulang ya, kemudian disontek sampai busuk, sampai lunak sehingga dimakan itu enak gitu. Itulah yang terjadi pada tulang lunak Bandeng Juana gitu kan. Jadi kita yang tadinya keras gitu ya, yang solid, yang wah pasar bisa diciptakan, gatel, nggak ada itu di sini. Nah itu akhirnya menjungkir balikkan seluruh iman kami pada awalnya bersetia dengan banyak hal yang lain, tapi kemudian kami bersiasat dengan banyak hal yang lain pula karena menghadapi peristiwa-peristiwa yang mungkin pragmatis, yang mungkin juga menarik ya untuk dijadikan satu case gitu ya. Terus belum lagi kultur pantura dengan dangdutnya gitu. Di sana dia tidak punya originalitas, orang menyanyikan lagu siapapun gitu, mendapatkan makan dari sana, menggerakkan satu sektor yang luar biasa dari segi pertunjukan, kuliner dan seterusnya. Tidak memburu keaslian misalnya. Nah itu menurutku bisa menjadi satu strategi yang menarik gitu. Nah, aku masih punya waktu berapa menit, Bung? Ini panjang banget nanti kalau diterusin. Tapi kira-kira itulah, ini aku hanya ngasih tahu latar belakang, kemudian
kredo ini terbentuk dan argumen-argumennya seperti apa sih? Oke, terima kasih Mas Adin. Penjabaran yang cukup menarik sih, karena kita bisa melihat bagaimana kemudian dari kekecewaan atau ketidakmampuan menggapai sesuatu akhirnya itu menjadi satu manifesto baru yang kemudian membuka peluang banyak hal gitu. Aku ke Mas Singgih ini. Mas Singgih ini sebagai dosen seni rupa, terus kemudian bagaimana sih melihat histeria sebagai sebuah kelompok, terus kemudian kerja-kerjanya, dan kemudian setelah membaca manifesto ini bagaimana kemudian Mas Singgih itu melihat dalam koridor akademis kesenian gitu. Oke, terima kasih Mas Pupung ya. Ya, ini Mas Adin ini senior saya. Wah, nono seangkatan tuh ya. Angkatan, tapi Mas Adin saya kira menjadi ini ya, apa namanya, legendnya lah, legendnya, apa namanya, kolektif ya. Jadi ini saya bercerita awal dulu ya. Dulu itu ketemu Mas Adin, histeria itu ketika project K2K ya, 2006 ya, ya Mas ya? Ya, 2006 akhir. 2006. Ini juga apa ya, gerakan yang nyeleneh di waktu itu gitu, dan sempat jadi pertentangan dan jadi masalah juga untuk banyak orang gitu. Jadi 2006 ketemu Mas Adin, terus kebetulan juga saya ikut partisipasi dalam fixer yang 2010 kayaknya di Ancol apa ya, pamerannya itu ya. Ya. Karena saya dulu kan ikut di komunitas biar kreatif industri, jadi memang banyak kegiatan yang kita lakukan bersama dengan histeria gitu. Dan kebetulan juga memang untuk biar kreatif industri tidak berumur panjang gitu, karena tidak memiliki kekuatan yang sekuat Mas Adin. Jadi ini saya kira proses bertahan yang memang benar, buku ini dikeluarkan. Jadi dalam artian orang bisa membaca apa ya, di mana kota ini itu sebenarnya ada sesuatu tadi yang hampir disamakan dengan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tetapi ya ini memang penting gitu. Penting untuk kita semua, penting untuk anak muda gitu. Jadi tapi kalau sekarang memang ini ya iklimnya berbeda gitu. Jadi untuk berkesenian pun juga saya kira banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak harus kalau dulu saya kira sangat susah, makanya untuk mengakses misalnya ketika kita membicarakan pameran gitu, galeri gitu, itu wah sangat istimewa sekali gitu. Akhirnya ya itu kita bikin K2K itu, cost to cost itu, dan disitulah bertemu dengan Mas Adin gitu. Dan saya kira dari situ juga akhirnya banyak kegiatan bersama yang dilakukan, dan memang tadi benar sih Mas Adin membicarakan bahwa ini Semarang iklimnya gimana, saya juga bingung gitu. Saya yang awalnya punya tujuan berkesenian, fokus ke seni lukis gitu, menjadi seniman gitu, pengennya gitu. Tetapi dengan situasi dan kondisi seperti ini, untungnya saya lebih cepat disadarkan. Karena saya tujuannya di sini aja lah, nggak usah pindah-pindah, ya berarti saya harus mengganti haluan gitu. Tapi ya masih dalam konteks yang sama gitu, dalam industri kreatif lah, berkesenian. Ya salah satunya ya masuk di Ugris ini menjadi dosen. Tapi sebenarnya ya saya bukan prioritas utama, dalam artian gini ya. Saya ingin kreatif atau proses kreatif saya itu bisa di mana-mana, dalam artian tidak hanya berkesenian selaku individu gitu, jadi seniman, tapi bisa bertemu teman-teman yang lebih muda, teman-teman yang punya
apa ya, kalau tadi membahas kaitannya dengan habitat ya, habitat itu kan sebenarnya kita bisa bikin sendiri gitu, apalagi masa sekarang gitu, kita bisa mengakses banyak hal dari jari kita gitu. Dan anak muda sekarang saya kira juga banyak yang apa ya, melesat gitu, cepat gitu. Kalau dulu kan harus ngikutin nih, ada komunitas, harus ikut berpartisipasi, terus akhirnya sedikit demi sedikit mengangkat nama gitu. Tapi kalau sekarang langsung aja gitu. Nggak dikenal di Semarang, ternyata oh dikenal di luar negeri ini gitu. Dari karya-karyanya sudah banyak yang mengenal gitu. Dan ada beberapa teman-teman di seni rupa UNES ya, karena saya dari UNES, jadi ya, dan di Semarang ya adanya UNES ya, seni rupa, kecuali kalau di Sen ya, di Sen kan ada banyak, gitu. Ada UNINUS, ada UNES juga ada, terus ada beberapa lah kalau untuk DKV. Tapi kalau membicarakan tentang seni rupa, setahu saya, karena saya diminta untuk ngomong, ya akhirnya saya ngomongin sesuai dengan apa yang saya tahu gitu. Teman-teman adik kelas saya kira banyak yang cepat pergerakannya. Gitu. Ya seperti halnya kayak yang bersama dengan Histeria lah, Mas Hokage gitu. Itu kan juga, wah kok jadi gini ya gerakannya ya, cepat banget gitu. Terus dia juga bisa menarik salah satu ya orang berduit lah di Semarang gitu, untuk berkolaborasi gitu dengan brandnya gitu. Saya kira ini juga perlu Histeria manfaatkan juga, karena kalau nggak dari Histeria juga susah dikenal gitu teman-teman dari UNES ini gitu. Ya, tetapi ya kembali lagi ini ya apa namanya, bagaimana pola kesadaran saling membantu, saling mensupport itu ditanamkan gitu. Kadang kalau sudah apa namanya sukses akhirnya pecah gitu. Jadi kayak biar kan, kalau biar itu namanya kan dari awal juga biar ya ambiar gitu. Biar kreatif industri ya ambiar sebelum apa namanya bukan sebelum, tapi memang ya itu nanti mencari suksesnya sendiri-sendiri, mencari kreatifnya sendiri-sendiri. Jadi kalau orang Jawa atau orang tua memberi nama, ini kan nama adalah doa. Gitu. Ya, namanya itu ya kalau bubar ya memang tujuannya itu ambiar itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Terus kaitannya dengan tadi, saya baca sedikit sih, belum banyak saya baca buku yang dikirim gitu. Jadi buku ini saya kira sangat penting gitu untuk membaca pola pergerakan, apalagi Mas Adin juga di Bekraf gitu. Industri-industri kreatif itu di daerah-daerah itu seperti apa dan bagaimana pola kerjanya gitu. Saya kira secara tidak langsung itu juga merupakan proses kita belajar gitu. Jadi kita di sini di kota gitu, kita kadang kan belajarnya menurut teori-teori yang mungkin familiar di buku kita ketahui ya, tetapi di desa, di pelosok-pelosok mereka punya gaya sendiri dan mereka kemungkinan nggak ada ambisi yang se ekstrim kita gitu. Wah kita ini harus terkenal, kita harus punya apa ya, kemurnian, keakuan nih Semarang kayak gimana. Tapi ternyata tadi Mas Adin menyampaikan juga Semarang apa sebenarnya identitasnya. Gitu. Identitasnya juga dari mana-mana diambil. Gitu. Tapi di daerah mereka dengan santainya ya pokoknya jalan aja. Apa namanya, kegiatan-kegiatan mereka juga berjalan dengan lancar dan tidak menggantungkan itu gitu. Ketika itu tidak berjalan ya masih ada kegiatan yang lain gitu. Jadi tidak memfokuskan lah, gitu. tidak memfokuskan pada satu bidang tertentu. Nah saya kira di Histeria juga mulai ke arah sana. Awalnya pengen mencari jati diri, oh ini menunjukkan Semarang. Tapi memang Semarang iklimnya agak susah juga. Karena ada adik kelas juga di UNES yang sekarang juga sudah mulai terlihat di dunia seni rupa gitu. Si Dani ya, Dani Febriana atau Dani siapa lupa namanya saya komplitnya. Sebelum dia pindah
ke kota lain, dia sempat cerita gitu, sempat ngobrol gitu, wah ini gimana Mas enaknya nih di kesenirupan, prospeknya gimana gitu. Kalau saya ya sudah menyerah, kalau posisi saya di Semarang ya saya punya cara lain gitu. Kalau saya ingin jadi seniman di Semarang kayaknya nggak pas gitu. Makanya saya selaku individu yang akhirnya memutuskan untuk tinggal di Semarang, ya cari alternatif atau cara lain untuk tetap kreatif gitu. Tapi sekarang saya lihat juga ini ya, walaupun iklim atau tempat itu sangat berpengaruh besar, tapi teman-teman anak-anak muda sekarang juga punya caranya masing-masing gitu. Bagaimana mereka dengan cepat mengakses teknologi untuk apa ya, survive di bidang yang mereka sukai gitu. Kayak ini juga banyak teman-teman yang main di Microstock juga banyak gitu kaitannya dengan industri kreatif, bikin ilustrasi dan lain sebagainya. Terus sekarang juga lagi rame-ramenya ngomongin tentang metaverse gitu. Bagaimana hidup di dunia digital. Wah ini udah nggak ada bayangan nih saya nih sebagai produk orang zaman dulu yang diajarkan dengan pola-pola zaman dulu, hidup di zaman sekarang dengan kecepatan perpindahan penemuan dan lain sebagainya, sesuatu yang baru itu selalu muncul dan waktunya nggak begitu lama gitu. Dan saya harus adaptasi gitu. Dan saya kira saya ketemu dengan teman-teman di UGRIS dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan tujuannya di UGRIS juga kebetulan ngajar di PGSD saya, tapi dari teman-teman di PGSD itu ya ada beberapa yang memang suka dan hobi gitu di seni rupa. Makanya saya kumpulkan dengan Pak Rofian, dengan teman satu angkatan, kebetulan jadi dosen di UGRIS, untuk jadi sebuah kelompok gitu. Jadi kadang kan teman-teman juga masuk PGSD bukan karena keinginan sendiri gitu. Ada yang keinginan orang tua, ada yang karena daftar kemana-mana nggak terima terus akhirnya ke sini, atau mungkin alasan yang lain. Tetapi dari komunitas itu akhirnya saya mencoba menggali gitu kemampuan mereka yang awam dengan seni rupa, karena ini bukan jurusan atau bidang yang dituju gitu. Beda lagi kalau mungkin saya di jurusan seni rupa atau desain gitu, pasti memang orientasinya mereka ke situ gitu. Tapi dari sini saya banyak belajar gitu. Dengan saya masuk ke lingkungan baru, istilahnya habitat yang baru gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda, akhirnya bisa membuka pikiran gitu. Oh ternyata nggak harus memaksakan ideal gitu, idealisme gitu. Ismenya itu agak dileburkan biar benar-benar ideal nanti, bukan isme yang asal isme, tetapi ideal yang menuju ismenya itu ya dileburkan di situ. Ternyata banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu. Ya seperti Mas Adin tadi gitu, ketika ya saya juga tadi menangkap bahwa kita nggak butuh lah dihormatin, nggak butuh lah diagung-agungkan. Wah ini Semarang nih, oh ini ada Histeria, nggak usah, pokoknya jalan aja. Itu proses akan ini sendiri kok, membuktikan sendirilah. Saya tahu perjalanan Histeria ini seperti apa gitu. Walaupun saya tidak intens ya ke teman-teman, tetapi paling tidak saya memperhatikan Histeria ketika saya diskusi dulu di Biar, terus diskusi dengan teman-teman Histeria, pokoknya ya selalu ada pembahasan gitu kaitannya dengan seni rupa di Semarang. Histeria punya banyak kontribusi lah. Kayak dulu pameran pertama K2K atau kedua itu saya ingat diliput Mas Rukardi, dia jadi wartawan gitu. Tapi sekarang saya lihat Mas Rukardi jadi orang yang penting juga di Semarang gitu. Dia sama kayak Histeria dulu, wah ini komunitas apa ini gitu. Di seni rupa tapi kok sastra, saya bingung karena beberapa kali ada project ya, bikin yang di Undi bawah itu pentas puisi atau apa, bikin origami burung dengan almarhum Nahyu. Mungkin nanti Mas Adin juga bisa bercerita itu saya kira juga
proses-proses kerjasama yang sangat menarik yang bisa menjadi apa ya, sejarah gitu. Oh, ini saya pernah ngelakuin ini nih. Ternyata dari situ kita bisa punya perjalanan yang menarik untuk dibagi gitu. Dan saya kira ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, tetapi memang polanya nanti berbeda gitu. Kita nggak bisa memaksakan pola-pola yang dulu pernah kita lakukan ke teman-teman muda sekarang gitu. Dan saya kira pergerakannya teman-teman muda sekarang lebih cepat gitu, karena aksesnya lebih mudah gitu. Nggak harus melewati pintu 1, 2, 3, kita langsung bisa menembus ke mana-mana gitu. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Monggo nanti kalau ada hal yang pengen diobrolkan lebih lanjut. Gitu Mas Pupung ya. Oke, terima kasih Mas Singgi. Menarik sih karena ternyata Mas Singgi juga berasal dari biar yang bisa kita anggap sebagai sebuah kelompok yang melakukan kerja kolektif juga gitu, dan hari ini aktif di ranah seni rupa yang lebih akademis. Ini masih pertanyaan untuk Mas Singgi sih, kayak kampus itu kan kemudian menelurkan banyak mahasiswa seni tiap tahunnya gitu. Terus tapi sebenarnya apa sih yang dibayangkan kampus sebagai sebuah institusi, terus dengan kemudian dengan masa depan lulusannya ini, karena mengingat menurut Mas Adi itu kan pas dalam manifestonya bahwa pasar itu nggak bisa diciptakan gitu. Ya benar, tapi kemudian ada variabel-variabel yang kemudian bisa diubah. Salah satu variabel pengubahnya adalah kampus gitu, dan salah satu variabel yang berpengaruh itu kampus itu. Jadi sebenarnya institusi sendiri itu membayangkan masa depan para lulusannya tuh seperti apa sih gitu. Oke, saya ngomong ini ya sebagai pribadi ya, bukan sebagai institusi ya, biar nanti kalau salah pengalaman di institusi kan gitu Mas. Iya, maksudnya saya berpendapat selaku pribadi aja. Nanti gini, sepengetahuan saya memang gini ya, karena saya juga ketika ngajar juga kadang di luar jalur gitu, bagaimana cara mengajar yang benar gitu. Tapi lebih ke sebenarnya apa yang kamu butuhkan gitu untuk kamu ketika selesai dari sini gitu. Kadang kan memang kita lihat dari beberapa kali saya ngobrol gitu dengan teman-teman mahasiswa gitu di UGRIS ya, karena saya ngajar di UGRIS itu, jurusan yang mereka bukan pilih sih, tapi jurusan yang mereka sedang jalani ini, itu ada beberapa yang memang bukan jurusan keinginannya gitu, bukan pilihannya gitu. Itu dulu, itu awal dulu, itu penting gitu untuk diskusikan, karena itu nanti kaitannya dengan proses mereka di dalam studi dan selesai gitu. Yang terpenting bagi saya ketika sudah masuk ya jalani dulu sambil kamu mencari sebenarnya apa sih yang pengen kamu tuju gitu. Walaupun sebenarnya dari pihak kampus juga menyediakan itu, kebetulan karena saya ngajarnya seni rupa dan di jurusannya PGSD kan, jadi tujuannya kan memang bukan mencetak guru seni atau seniman ya, karena jurusannya PGSD dan UGRIS belum ada jurusan seni rupa gitu. Fasilitas saya kira sudah mulai diperbaiki gitu kaitannya dengan lab dan lain sebagainya, dan secara tidak langsung itu juga akan memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa dalam mengeksplor diri gitu. Tidak hanya sesuai dengan bidang akademik di dalam jurusan itu, tapi sesuai dengan passion mereka gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ketika mereka lulus juga banyak yang berprofesi di luar bidang akademik sesuai dengan jurusannya gitu. Ada beberapa kali saya nguji, kemarin bulan lalu saya menguji mahasiswa itu yang dari Rembang. Saya selalu tanya biasanya ketika mereka mau daftar sidang atau mau ujian gitu. Ini setelah lulus mau ngapain? Dan saya kira teman saya Pak Rofian itu juga sama gitu.
Karena pola pikir kami saya kira sama gitu. Ini mahasiswa ketika lulus saya pengennya biar nggak susah gitu, biar mereka itu nggak punya beban, walaupun kita nggak bisa nentuin itu ya, tetapi saya mencoba untuk memberikan ya sharing lah, sharing pengalaman atau sharing sharing apa yang sudah saya pernah lakukan dulu gitu. Jadi kalau dulu saya pernah mengalami masa-masa stres gitu, ketika setelah selesai wisuda, ini mau apa, mau kemana gitu, kalau belum ada tujuan yang jelas juga bingung gitu. Dan saya kira kampus juga harusnya memahami itu. Bagaimana ini nanti teman-teman ini setelah lulus itu nggak bingung, nggak stres gitu. Karena pasti ada masa itu, apalagi pendatang ya. Saya dari Blora tinggal di Semarang gitu. Terus setelah lulus kalau nggak ada kegiatan, otomatis saya akan balik ke Blora gitu. Karena saya nggak mau menyusahin orang tua gitu. Ini nambah uang kos lagi, sementara di situ udah nggak kuliah gitu misalnya, kan jadi beban juga. Sementara kalau saya pulang ke Blora, balik ke habitat yang baru lagi, yang sudah beberapa tahun saya tinggalkan. Gitu. Jadi ini permasalahan. Tapi dari proses itu, dari sharing dengan teman-teman, saya kira pengalaman yang saya sudah lalui, saya ceritakan ke mahasiswa. Jadi saya mensupport, misalnya kayak tadi saya membicarakan yang mahasiswa dari Rembang itu, dia bingung gitu, mau setelah lulus mau apa bingung. Tapi dia punya kesibukan lain. Dia punya peternakan pengemukan sapi dan jumlahnya puluhan ekor. Dan mungkin setiap bulan dia bisa menjual 1 atau 2 ekor yang harganya puluhan juta gitu. Di atas 30-50 juta gitu. Tapi dia masih bingung gitu. Nah, ini yang pengen saya coba sadarkan ke teman-teman. Kamu punya modal, udah ada ini, udah jalan. Cuma karena orientasi dan pola pikirnya menyempit di satu lingkup dunia pendidikan, nah sebenarnya dia sudah bisa punya modal, punya masa depan untuk kegiatannya, akhirnya orientasinya berbelok gitu. Berbelok ke sesuatu yang memang belum jelas, karena dia juga belum ada pikiran nih ketika sudah punya gelar sarjana pendidikan mau kemana, ini belum jelas juga. Makanya saya ya wes ini aja lah, kamu konsen saja di peternakanmu. Kalau kamu pengen memanfaatkan ilmumu gitu sebagai seorang sarjana pendidik, kalau pengen ngajar ya ngajar saja, tapi jangan mengejar materi dari situ. Anggap aja itu proses kamu mencari pahala gitu. Tapi proses yang sudah kamu jalani beberapa tahun dan sudah kamu bangun, hasilnya sudah kelihatan, itu yang perlu dipertahankan dan perlu dikembangkan gitu. Karena itu bisa membantu orang lain gitu. Nah, ini yang kadang kita lupakan. Saya juga sama gitu. Ketika saya pulang ke Blora gitu, ada temen yang mainan kayu bekas. Kalau di Blora kan banyak kayu jati bekas. Dia sudah banyak kirim ke luar negeri gitu. Sementara kalau di tempat saya itu limbah kayu yang untuk bakar ini masak di dapur gitu. Tapi karena dia punya pengalaman tentang hal tersebut dan akhirnya tahu alurnya, jalannya, ya sudah bisa jalan. Dan teman saya lagi juga yang di Wonosobo juga, dia punya beberapa kolam ikan, tapi dia kuliah juga di Semarang. Setelah lulus juga akhirnya masuk ke dunia industri kreatif. Bingung mau apa. Sebenarnya dia di rumah juga sudah punya modal, sudah punya kehidupan yang bisa berjalan dengan semestinya dan tidak usah bingung gitu. Cuma karena ada tujuan dan orientasi yang berbeda dan dia nggak bisa maksimal menggapainya, jadi salah perhitungan gitu. Saya kira itu. Saya juga sama ini di Semarang, saya juga masih memikirkan, oh ini saya di rumah ada potensi untuk peternakan gitu. Jadi saya masih memelihara kambing di rumah karena ada beberapa lahan. Jadi bukan orientasi utama dalam artian saya hidup dari dunia seni rupa misalnya. Ya tetap berkesenian, tetap ada penghasilan dari situ karena
saya juga mainan microstock gitu, karena ada teman seni rupa juga yang dia konsen di situ dan kebetulan juga tinggal di Blora gitu. Dan penghasilannya juga cukup lumayan di microstock itu gitu. Dan saya kira untuk anak muda model-model kerja kreatif seperti ini sangat mudah gitu. Karena ada beberapa teman yang dari PGSD itu mainan model seperti ini sudah menghasilkan. Itu saja tidak ditekuni secara ini ya, secara intens gitu, karena memang bukan jurusan, jadi bukan jurusannya. Beda kalau anak seni rupa pasti akan konsen di sana gitu. Tapi kalau dia ini kan masih gamang, ini dunia yang baru gitu. Tapi kok bisa menghasilkan gitu. Nah, ini untuk memilih itu kadang yang kita butuh pertimbangan yang pas. Kayak Mas Adin tadi mau mencari identitas Semarang nih, kalau dicari sedetail mungkin malah nggak ketemu, ternyata malah nggak punya gitu. Sementara banyak hal yang bisa dilakukan, seperti tadi bisa berpartner dengan pusat, walaupun itu juga sebenarnya banyak juga ini ya, bukan permasalahan kalau saya menganggapnya, tapi ada hal-hal istimewa yang memang harus ada di situ gitu, perlakuan khusus gitu. Tapi saya kira dengan proses bertahannya Histeria seperti ini juga sesuatu hal yang oke gitu bagi saya gitu. Wah, ini oke. Umurnya bisa sampai sekian gitu. Saya kira ini juga ini ya bisa menjadi alternatif, bukan alternatif lagi, tujuan gitu bagi anak-anak muda di Semarang gitu untuk mencari tahu tentang sejarahnya, di mana tempat mereka tinggal gitu. Saya kira itu Mas Pupung. Oke Mas, cerita yang menarik nih. Kita ke penanggap ya. Oh ya teman-teman yang teman-teman lain yang ingin menanggapi atau bertanya atau berkomentar silahkan raise hand atau tulis di chatbox, nanti bisa dibacakan. Oh ya, ini ke penanggap Kak Ajeng, silahkan mau menanggapi. Terima kasih Pupung, Mas Singgi, Adin untuk ceritanya, menarik banget, dan baru tahu juga kalau Mas Singgi ternyata sebelumnya terlibat di biar kreatif ya. Jadi seru banget pasti nanti obrolannya. Cuman nih aku sebelumnya mau minta maaf karena nggak bisa ikut sampai selesai karena mesti pindah ke ruang yang lain. Tapi iya aduh. Cuman kalau tadi sempat mendengar pembahasan, maksudnya dari Adin dengan latar belakang manifestonya, terus Mas Tinggi, sebenarnya mungkin ini menarik juga ya, Ayos nanti bisa tambahin dari buku Fixer yang sekarang ini, tulisan yang dari Adin ini agak menarik perhatian gitu dibandingkan dengan tulisan yang lain, karena bentuknya langsung manifesto gitu kan. Cuman aku sebenarnya ada pertanyaan dan penasaran banget juga sih. Tadi yang dilontarkan Pupung sebenarnya juga menarik beberapa pertanyaannya ya. Cuma mungkin ke Mas Singgi, aku tuh penasaran ya. Mas Singgi kan sebelumnya juga sudah terlibat di biar kreatif, terus sekarang terjun di institusi pendidikan formal di Semarang gitu. Yang mau aku tanyakan, terus tadi kan kita banyak ngebahas atau banyak yang cerita soal pergerakan yang cepat gitu ya. Kalau sepengetahuan Mas Singgi gitu di dalam ranah institusi pendidikan formal ini ada nggak sih perkembangan pembahasannya gitu dari mungkin sebelum terus sampai akhirnya sekarang terlibat di institusi pendidikan formal, ada nggak perubahannya atau perkembangan dalam wacana ini gitu. Itu dulu sih paling. Aku mohon maaf ya kalau nanti tiba-tiba langsung keluar. Oke. Ini langsung saya ini ya. Monggo Mas, monggo. Oke. Di sini kalau ini ya, memang kalau di UGRIS itu sendiri kan belum ada jurusan seni rupa gitu, belum ada jurusan yang memang khusus untuk seni rupa atau desain gitu. Di sini saya ngajar seni rupa dan teman saya Rofian di sini ngajar di seni rupa juga karena jurusan sama. Kebetulan saya dari ilmu murni dan Rofian dari ilmu pendidikan gitu. Di
Di sini untuk seni rupa yang ada ya di jurusan PGSD dan PAUD gitu. Untuk guru ini ya, guru TK gitu, PAUD gitu. Jadi memang orientasinya bukan mencetak seorang seniman atau seorang yang memang konsen nanti di dunia kreatif. Tapi di sini saya temui ada beberapa perubahan, dalam arti ada beberapa yang akhirnya ini ya menjadi tujuan juga sebagai bekal untuk mahasiswa. Jadi tidak hanya dibekali materi-materi yang memang sesuai dengan jurusannya gitu, ke PGSD-an dan ke PAUD gitu, tetapi ada beberapa hal yang memang akhirnya diekspos juga untuk dimaksimalkan gitu. Walaupun memang bukan jadi tujuan utama gitu. Dan tujuan itu yang menentukan ya individu-individu mahasiswa itu sendiri gitu. Entah nanti ketika lulus mau jadi guru atau mau memaksimalkan apa yang ada di dirinya sebagai individu yang melanjutkan pola kreatif yang juga disajikan oleh jurusan gitu. Karena mulai ada perlengkapan untuk kegiatan seni, dan kebetulan ketika saya masuk di sini tahun 2014 dan sebelumnya juga ada kegiatan seni yang dilakukan tiap akhir semester gitu. Misalnya kalau di PGSD itu yang rutin ada mata kuliah seni tari, ada mata kuliah seni musik, ada mata kuliah seni rupa gitu. Dan semua mata kuliah itu endingnya ada proyek pementasan atau presentasi karya gitu. Dan sebenarnya ini kan mereka bukan jurusan khusus ke seni ya, tetapi ini harus menjadi bekal, paling enggak menjadi pengalaman gitu. Karena nanti ketika mereka lulus menjadi sarjana dan mungkin juga kerja di dunia pendidikan, misalnya mengajar, dan di sekolah-sekolah itu juga biasanya ada kegiatan misalnya lulusan atau apa bikin acara seni gitu. Dan proses itu sudah kami ajarkan gitu, sudah kami bekali gitu. Walaupun memang bukan konsennya untuk di dunia seni atau dunia kreatif gitu. Memang jurusannya untuk PGSD ya. Tapi memang ada beberapa teman mahasiswa yang bisa memanfaatkan itu menjadi peluang juga gitu. Ada yang punya usaha kreatif gitu untuk membuat desain untuk di industri-industri kreatif yang lain gitu. Dan ini juga menarik gitu. Walaupun itu bukan menjadi ini ya tujuan utama gitu. Mereka masih tetap mengajar, tapi juga ada kegiatan kreatif yang jalan gitu. Seperti alumni yang dari Mas Sketsa itu yang sudah lulus, itu dia juga sudah ngajar gitu di SD. Tapi dia juga aktif mengembangkan channel YouTube-nya terkait dengan tata rias dan make up gitu. Karena di Mas Sketsa kan tidak fokus pada seni rupa gitu, tapi lebih seni visual apapun gitu, nggak fokus pada gambar atau melukis, tapi apapun yang kaitannya dengan visual gitu. Saya dan Rofian di sini ingin memaksimalkan apa yang dipunya mahasiswa gitu, sehingga nanti itu bisa menjadi alternatif gitu untuk dijadikan tujuan gitu. Ketika tujuan untuk menjadi PNS gitu, kalau di PGSD calon guru gitu kan orientasi, oh ini nanti banyak pensiun akan banyak peluang PNS. Tapi kan kadang nggak memikirkan ini satu Indonesia ada berapa universitas keguruan nih yang jurusannya PGSD gitu. Saingannya ada berapa gitu. Terus apalagi sekarang ada P3K atau apa itu, kemungkinan besar itu akan menghapus PNS untuk alihfungsikan ke P3K. Nah, itu yang saya dapatkan dan saya lihat mulai ada tambahan gitu, bukan menjadi, walaupun bukan menjadi tambahan yang porsinya banyak, tetapi paling enggak ini memberikan pengalaman yang baru gitu bagi mahasiswa.
bagaimana menyelenggarakan event, bagaimana menjadi panitia di dalam sebuah acara, gitu. Bagaimana melukis, bagaimana nanti mendisplay, bagaimana nanti koreografi, tata letak dan lain sebagainya. Walaupun memang itu bukan tujuannya, tetapi ini dibekali oleh teman-teman dosen yang dari seni musik, seni tari ataupun seni rupa, paling tidak mereka belajar mengolah rasa, melatih kepekaan gitu. Ini kadang yang susah dijumpai juga ketika saya belajar seni rupa. Ini saya baru sadari, oh ini saya belajar tentang rasa, ini bagaimana saya mengolah perasaan saya, bagaimana saya mencurahkan perasaan saya gitu. Dan ini ketika saya dapat dan saya berada di tempat baru, gitu. Ini kan tempat baru bagi saya di jurusan PGSD gitu. Dan teman-teman dosen saya kan rata-rata dari matematika, dari bahasa, dari IPA. Ini pola pikirnya kan berbeda gitu. Mungkin ketika guyonan atau bercandaan ini juga berbeda gitu. Dan saya rasakan itu, oh kok ini apa namanya cara bercandaannya kok garing ya, tapi mereka kok bisa ketawa gitu. Akhirnya saya coba memahami gitu. Gitu pun sebaliknya dengan saya gitu. Ketika saya melontarkan kata-kata yang tujuannya kayak apa ya, bercanda gitu, tapi mereka nanggepinnya serius gitu. Wah ini gimana nih, saya ada di planet yang baru nih gitu. Ini pengalaman yang saya alami gitu. Terus akhirnya ketemu beberapa teman yang satu frekuensi gitu. Oh ini ketika ngobrol. Jadi saya mempelajari di situ satu persatu teman kantor gitu. Terus saya ketemu mahasiswa juga saya coba pelajari ini gimana nih pola pikirnya. Apa saya yang terlalu aneh karena kelamaan di seni rupa gitu. Jadi pola pikirnya sangat berbeda gitu. Ini pola pikir yang terlalu tinggi atau gimana gitu. Sementara teman-teman saya berjalan dengan apa adanya, mereka juga hidup dengan pola hidupnya yang kelihatannya juga enak juga kalau dilihat gitu. Jadi tantangan juga ini. Wah ini saya yang nggak normal atau mereka yang nggak normal ini gitu. Sampai punya pikiran seperti itu. Gitu. Tapi dengan adanya itu ya saya kira ini apa ya cara saya dengan Pak Rofian dengan Rofian ini untuk mencoba sharing gitu. Oh di seni rupa seperti ini loh. Jadi tidak hanya belajar tentang visual, tapi di balik visual itu ada sesuatu hal yang secara tidak sadar akan kamu rasakan gitu. Itu akan kamu rasakan ketika suatu saat mengalami sesuatu gitu. Oh ternyata belajar ini ada sesuatu hal yang saya pelajari atau yang saya dapat ya dari sini. Gitu. Dan itu nggak bisa saya terus ngomongin, oh kamu belajar ini nanti kamu akan gini, nggak bisa. Gitu. Itu dia sendiri yang akan sadar gitu. Saya nggak bisa memaksakan itu. Gitu. Karena dosen saya juga nggak ngasih tahu itu. Gitu. Saya taunya ya, oh saya belajar ini karena ini ya. Saya masuk jurusan seni rupa pengen bebas saya. Karena latar belakang keluarga saya itu guru, bapak saya guru, ibu saya guru, dan adik-adik saya guru semua. Gitu. Saya sendiri yang beda gitu. Jadi kalau saya di keluarga jadi minoritas di situ. Dan ini kepekaan dari proses belajar yang saya lakukan, saya pengen tularkan walaupun saya nggak bisa ngomong langsung gitu. Kamu belajar kepekaan loh kayak gini loh gitu, bukan seperti itu. Tapi mereka nanti yang akan menyimpulkan sendiri dari proses itu. Saya kira gitu ya. Nanti Mas Adin kalau mau nambahin, saya kira lebih matang lagi karena sepak terjangnya udah kemana-mana. Itu Mas Pupung. Oke Mas, terima kasih. Mas Adin mau nambahi dulu? Nunggu Ayos dulu, Ya, kalau nggak masih ke Mas Ayos maksudku. Mas Ayos mau nanggapi? Ya, apa namanya, sedikit aja Mas Pupung. Nanti ya tentu saja porsi terbaik tetap ke Mas Adin toh ya. Aku kan ya nggak berani kalau ngomong banyak-banyak depan Mas Adin. Bosku ya udah ya. Ya, terima kasih Mas Pupung, Mas Adin, terus Mas Singgih dan teman-teman Ubris ya. Apa namanya, senang bisa berdiskusi sore hari ini dan apa namanya banyak dapat cerita juga tentang terutama tentang biar ya, karena
saya tuh bagian dari riset fixer dan berulang kali di perjalanan riset kami itu bertemu dengan nama biar art itu ya, yang dulu memang rasanya sangat penting dalam peta kesenian di Semarang, walaupun seperti kata Mas Singgi tadi tidak bertahan lama gitu. Tapi tetap kami pelajari juga gitu, tetap kami pelajari sebagai sejarah gitu kan, bahwasanya di Semarang dulu pernah ada biar art yang sekarang mungkin kalau Histeria mungkin umurnya lebih panjang, terus mungkin gerakannya jadi jauh lebih masif dan lebih bisa beregenerasi gitu ya, di banyak lapisan gitu. Nah, saya tuh sebetulnya Mas Pupung berharap hari ini tuh Mas Adin tuh kemudian menjelaskan gitu ya poin per poin dari manifestonya, karena manifestonya tuh menarik. Dan karena bagi saya manifestonya itu menjadi sangat penting gitu ya untuk kemudian didengarkan oleh kawan-kawan, terutama saya lihat mungkin banyak pengunjung diskusi kita pada sore hari ini itu mungkin teman-teman yang muda yang tinggal di Semarang sedang merintis karir sebagai seniman gitu kan, dan mungkin membutuhkan cahaya gitu ya, panduan sabda fatwa yang memuluskan minimal meluruskan kembali ekspektasi mereka gitu kan terhadap jalan berkesenian di Semarang yang keras gitu. Enggak hanya Semarang sih, saya di kota Surabaya juga keras juga gitu. Nah, saya sebenarnya berharap itu Mas Adin kemudian bisa membahas satu persatu manifestonya, karena bagi saya itu cukup menarik. Dan kenapa kemudian kami tetap menggunakan judul yang pertama kali diusulkan oleh Mas Adin, karena memang ini sangat kontekstual gitu, sangat kontekstual sekaligus juga metaforik gitu kan, bagaimana membayangkan tulang lunak itu tuh kan bagi saya membuat tulang lunak itu sendiri itu dihasilkan. Kenapa tulang lunak terjadi itu karena dihasilkan dari ini kan satu proses memasak yang penuh tekanan gitu kan. Jadi memang sebetulnya akhirnya kenapa muncul tulang lunak itu ya karena mungkin itu hanya muncul di kalangan teman-teman seniman yang hidup tumbuh gitu ya di kota yang penuh tekanan gitu. Makanya kemudian kayak saya gitu sangat relate gitu. Kayak relate dengan manifestnya Mas Adin itu bagi saya udah kayak fatwa yang luar biasa gitu kan. Makanya saya tuh berharap sebetulnya tadi Mas Adin membicarakan itu karena ini teman-teman muda ini butuh gitu kan, butuh panduan, butuh cahaya, butuh semacam semacam jalan gitu, jalan terang yang bisa membuat ekspektasi mereka lebih lurus lagi gitu dalam menapaki jalan kesenian yang kita cintai ini. Nah, tapi sebelum masuk ke mungkin pendapat saya nanti sedikit saja, tapi posisi saya di sini mungkin akan mengenalkan konteksnya, maksudnya ke teman-teman di sini mungkin yang belum pernah tahu fixer gitu. Jadinya sebetulnya di diskusi pada sore hari ini kita sedang membahas buku ini teman-teman. Jadi ini adalah buku fixer gitu ya. Jadi fixer ini adalah semacam riset 10 tahunan. Jadi riset ini pertama kali dibikin tahun 2010 untuk melihat tentang gejala atau fenomena pertumbuhan kolektif-kolektif seni di Indonesia. Nah, itu buku yang dibawa Pupung itu ya. Itu fixer pertama tahun 2010, itu buku yang pertama kali memotret tentang fenomena pertumbuhan kolektif-kolektif seni di Indonesia atau di beberapa kota di Indonesia setelah reformasi. Jadinya mulai dari tahun 2000 sampai 2010 gitu. Nah, lalu pada tahun 2019 kami mencoba untuk meneruskan kembali bukan hanya pemetaan ya, tapi kemudian pembacaan perkembangan kolektif seni ini. Jadi kemudian kami menghasilkan kajian atau buku yang bisa dilihat ini. Jadinya tadi yang versi pertama, yang ini versi kedua gitu. Nah, dalam buku yang di versi kedua ini kami juga kemudian melibatkan beberapa teman-teman yang suaranya kami anggap signifikan, penting gitu ya untuk ikut menulis, karena tentu saja kami sebagai bagian dari peneliti fixer itu memiliki banyak keterbatasan dalam melihat praktek teman-teman di banyak tempat di Indonesia gitu. Jadi terus kemudian kami merasa ini penting untuk tidak hanya melandaskan pembacaan dari
kami peneliti yang apa namanya yang menjalankan fixer pada tahun ini gitu ya. Tapi juga kemudian melibatkan lebih banyak lagi suara, lebih banyak lagi pendapat, lebih banyak lagi pandangan dari teman-teman yang memang melakukan praktek itu selama bertahun-tahun gitu. Nah, salah satunya adalah Mas Adin yang kami undang untuk menulis tentang saripati lah, istilahnya saripati dari perjalanan berkesenian histeria selama berapa tahun? 17 tahun. Jadi mungkin bukan 17, mungkin waktu itu 16 tahun ya. Oh ya, Pak. Karena setahun yang lalu Mas Adin menulis ini. Jadinya mungkin perjalanan Mas Adin selama 16 tahun menghidupi dan dihidupi oleh histeria itu lalu kemudian dia menuliskan sebuah saripati perjalanan itu menjadi sebuah manifesto yang kami anggap penting tadi itu, yaitu manifesto seni tulang lunak Bandeng Juwana. Nah, jadi saya berharap sebenarnya hari ini banyak membahas tentang itu gitu, minimal beberapa poin dari saripati yang dari manifesto itu yang kemudian bisa dijabarkan gitu. Tapi tadi Mas Adin lebih banyak membahas tentang latar ya, mungkin latar historis atau pembacaan sosiohistoris dari perkembangan seni di Indonesia gitu. Jadi buat saya mungkin suatu saat nanti Mas Adin bisa punya forum sendiri untuk membahas tentang ini, karena bagi saya ini adalah sebuah manifesto yang patut digandakan, patut mungkin dibaca ulang. Bagi saya sendiri juga di Surabaya atau di Sidoarjo, manifesto seni yang ditulis oleh Mas Adin ini menjadi sangat menarik karena sangat relate gitu. Kalau istilahnya anak sekarang tuh relate banget gitu dengan apa yang terjadi di sini. Jadinya ya depresinya sama gitu kan, tekanan-tekanannya sama, terus gap antara yang tua dan yang muda itu juga jauh sekali gitu. Jadinya terus habis itu nggak ada pasar seni juga di sini gitu kan. Jadi sebetulnya apa yang ditulis Mas Adin ini aku rasa itu sangat relevan untuk dibaca atau kemudian dikaji ulang di banyak tempat di Indonesia, atau mungkin sebenarnya diubah sesuaikan ya, maksudnya dimodifikasi gitu untuk kemudian bisa berjalan di kota-kota kecil lainnya gitu. Sedikit pendapat buat tadi Mas Adin sudah menarik satu lini masa yang cukup jauh gitu ya. Tadi dimulai dari mana Mas Adin nih? Lini masa pertamamu itu dari polemik kebudayaan ya tahun 1933. Nah, tapi polemik kebudayaan karena ya, itu kan memang dari pikiran soal keindonesiaan itu betul. Dipikirkan jauh sebelum Indonesia merdeka kan itu kan. Ya. Tapi dari lini masa yang tadi dibikin Mas Adin ini aku jadi teringat Mas Adin sama satu buku yang ditulis sama Kunto Wijoyo. Ini bukunya Budaya dan Masyarakat gitu. Jadinya di buku ini Kunto Wijoyo menjelaskan tentang apa yang disebut sama Ronggo Warsito itu sebagai zaman Edan itu. Jadinya Ronggo Warsito itu kan menulis zaman Edan itu tuh kan sebetulnya ketika dia lahir ketika di masa ketika keraton itu sudah mulai kehilangan otoritasnya. Jadinya bagaimana kemudian kekuatan kolonial itu menjadi sangat kuat di beberapa tempat di Jawa gitu. Terus kemudian beberapa daerah menjadi kabupaten-kabupaten yang kemudian mereka nggak tersubordinasi atau di bawah kendali keraton, tapi kemudian berada di bawah kendali kolonialisme. Terus kemudian munculnya juga pesantren-pesantren di wilayah pesisir gitu ya. Jadinya ada banyak hal yang gonjang-ganjing saat itu, yang kemudian di mana keraton itu kehilangan otoritasnya gitu. Nah, bagi saya sebetulnya pada saat itu menjadi titik yang juga penting dalam melihat ulang kemudian kenapa kemudian terbentuk kebudayaan Jawa yang dianggap pusat dan yang dianggap sekarang pinggiran gitu ya. Makanya kemudian Ronggo Warsito itu kemudian disebutnya sebagai pujangga wekasan gitu ya, bukan pujangga keraton, karena dia sendiri sebagai pujangga atau intelektual, dia berada di luar dari dinding keraton gitu. Dia pujangga yang bebas, pujangga yang tidak berada di bawah keraton, dan itu berseberangan dengan apa yang disebut sebagai pujangga keraton. Nah, dari struktur Jawa yang sedang berubah semacam itu, kemudian muncul yang namanya kebudayaan keraton dan kebudayaan rakyat gitu ya. Jadinya dulu keraton itu menjadi sangat powerful, menjadi sangat otoritatif dalam menentukan ini kebudayaan yang perlu dilakukan gitu ya, kebudayaan yang perlu diserap gitu ya. Tapi kemudian ketika otoritas keraton itu menjadi makin lemah, itu kemudian kebudayaan rakyat ini menjadi mengemuka,
dan itu kemudian didorong oleh munculnya apa ya, kabupaten-kabupaten baru, pesantren-pesantren gitu ya, yang itu kemudian menjadi agensi-agensi kebudayaan baru di luar keraton. Makanya terus kemudian apa namanya, Kunto Wijoyo dalam buku ini juga menyebutkan bagaimana terbentuknya kebudayaan Banyumasan sama Semarangan itu salah satunya apa ya, didorong oleh munculnya agensi-agensi kabupaten dan keraton yang lepas dari otoritas apa namanya, lepas dari otoritas keraton ini tadi. Nah, buat saya melihat trajektori Mas Adi ini juga mengingatkan saya pada perkembangan kebudayaan di Jawa itu tadi ya, bagaimana kemudian Semarang itu memang sejak lama itu punya satu kekhasan gitu dalam kebudayaan yang memang dia tidak berada di bawah apa namanya, pengaruh yang pusat tadi itu gitu. Dia punya satu lokus kebudayaan sendiri yang kemudian dia muncul secara hibrida pasca keraton kehilangan otoritasnya ini tadi yang kita sebut pusat tadi itu. Jadi buat saya sangat menarik sekali gitu apa namanya, melihat manifesto yang dan paparan yang dibikin sama Mas Adin tadi, dan kemudian refleksi-refleksi Mas Singgih tadi ya sebagai seorang pengajar di apa, pengajar kesenian di kampus gitu. Buat saya jadi menarik, dan ya semoga apa namanya, nanti ke depan Mas Adin apa namanya bisa mampir ke Sidoarjo gitu ya untuk membedah manifestonya gitu, karena mungkin antara Sidoarjo, Surabaya dengan Semarang punya keresahan yang mirip gitu. Kira-kira gitu Mas Pupung, Mas Adin, Mas Singgih, matur nuwun. Oke, Mas Ayos, terima kasih. Sebenarnya Mas Adin ini sudah menyiapkan PPT untuk membahas manifestonya tadi. Gimana Mas Adin, mau sedikit, mungkin nggak dibahas semua sih, tapi kayak disebutkan apa aja sih manifestonya gitu untuk teman-teman yang mungkin belum membaca secara utuh teksnya gitu. Ya, kalau soalnya kalau dibaca sepintas-pintas takutnya apa, salah persepsi gitu, karena beberapa itu memang agak problematis gitu dan agak menyimpang dari misalnya teman-teman apa ya, yang misalnya gini lah, aku bilang bahwa pasar itu dituruti aja gitu, misalnya pasar itu dituruti, nanti kalau kuat sesekali dibelokkan gitu, misalnya kayak gitu gitulah. Jadi kalau itu nggak dijelaskan agak panjang itu kadang-kadang bisa salah paham. Tapi pertama soal mengapa ini perlu kami lakukan, ini juga menjawab pertanyaan di kolom chat dari Hana. Terima kasih sudah menyimak. Itu memang apa ya, mengapa kemudian ini perlu dan kami perlu menyatakan ini gitu, karena memang kalau dalam konteks dalam apa ya, di dalam dialek ya, pasca otonomi daerah itu kita nggak pernah membahas ini lagi dalam konteks wacana, meskipun prakteknya itu dilakukan teman-teman. Misalnya Ayos yang mengurasi teman-teman Papua kemarin yang pamerannya di Jogja Biennale itu luar biasa, menurut itu cakep banget gitu, dan banyak tempat-tempat lain atau teman-teman di kota-kota yang sekarang itu juga dapat porsi besar gitu, misalnya Makassar atau Indonesia bagian timur dan seterusnya. Tapi ini baru-baru ini gitu, belum lama lah. Sedangkan aku nulis itu memproyeksikan itu tahun 2017 karena waktu itu memang Gute juga nggak ngasih uang sebanyak yang sekarang ke daerah-daerah, misalnya apa itu Prince Claus Fund itu juga masih ngasih duit receh pada waktu itu di teman-teman kolektif di Jawa Timur gitu. Jadi memang ada kebutuhan untuk berbagi dalam kondisi yang paling repot atau paling tidak memungkinkan. Bagaimana kolektif kecoa ini itu bisa survive, itu menurutku penting sih. Itu penting, dan itu caranya banyak itu, dan kami belajar dari banyak kesalahan juga, dan ingin membagikan itu ke teman-teman yang memang sama-sama merintis
satu kolektif yang memang sama-sama peduli pada ekosistem gitu. Karena ini harus jadi pikiran bersama. Mungkin kasusnya bisa sangat beda dan ada banyak adaptasi dan mutasi gagasan bisa jadi, tapi poin-poinnya menurutku masih banyak relate ke teman-teman. Karena kalau mau jujur sebetulnya Semarang itu memang kota besar kalau dalam konteks jumlah penduduk, terus APBD dan seterusnya. Tetapi dalam medan kebudayaan, apalagi seni kontemporer Indonesia, itu dia tidak lebih baik misalnya dibanding kota-kota kecil seperti Cirebon, Demak, terus mana lagi Probolinggo dan seterusnya gitu, sama minornya gitu kalau dalam konteks seni kontemporer gitu loh. Jadi meskipun dia ibu kota provinsi Jawa Tengah, saya pikir punya problem-problem yang mungkin relate sama teman-teman Sidoarjo, teman-teman Surabaya yang memang sama-sama menghadapi kesulitan dalam konteks mengelola manusianya, mengelola kolektifnya, menghadapi pemerintah, menghadapi lembaga funding, kemudian susahnya survival di sana, rekognisi media, dan banyak hal yang saya pertanyakan gitu, misalnya soal metode gitu ya, atau soal bentuk gitu kan. Misalnya salah satu contohnya kalau di daerah-daerah itu kita juga sering dikritik soal kamu sih nggak punya penulis misalnya teman-teman kolektif Demak komunal gitu atau teman-teman kolektif di Kendal gitu udah bikin pameran, udah nyari duit sendiri segala macam, tiba-tiba datang kurator dari mana gitu terus bilang, wah ini kalian nggak punya penulis makanya nggak bisa tercatat, nggak bisa bikin peristiwa segala macam gitu. Nah saya sebetulnya ya ntar dulu Bung, kamu tuh nggak ngerti gitu loh, maksudku mereka itu bisa survive aja udah bagus, terus disuruh nulis, bukan berarti nggak perlu penulis, aku perlu juga, tapi maksudku ya kalau nggak ada nggak usah dipaksakan lah, santai aja gitu loh, kan bisa pakai YouTube, pakai podcast, pakai apalah cari yang lain lah, cari yang berbeda gitu. Kalau memang misalnya source-nya nggak memadai gitu, dan penulis itu nggak gampang loh untuk menjadi kurator yang direkognisi, untuk menjadi penulis yang bisa dimuat di Kompas atau di Tempo atau di media-media arus utama atau media-media populer hari ini tuh nggak gampang. Jadi kira kalau sekedar nulis doang gitu terus dia bisa melejit ke sana, PR-nya masih panjang gitu. Maksudku, aku sih kayak nggak, makin kesini tuh makin lebih bisa menerima kekurangan yang selama ini dianggap kekurangan teman-teman ya dalam konteks infrastruktur ya. Atau lebih jauh lagi mungkin tidak hanya ngomongin soal penulis ya, tapi ngomong juga soal ekosistemnya. Oh, misalnya Juana itu nggak punya galeri sih soalnya, nggak ada marketnya, nggak ada museumnya, nggak ada pendidikannya. Ini harus, nah kalau kita ngomong ini harus dilengkapi, nggak mungkin lah dalam kondisi negara kita hari ini, bahkan 20 tahun ke depan itu nggak mungkin rasanya kita akan, misalnya di Semarang itu ada satu museum yang representatif, ada lembaga pengarsipan yang cakep segala macam gitu. Itu kan jebakan-jebakan kutukan ekosistem ideal gitu. Nah menurutku itu perlu di-challenge, itu perlu ditantang, bahkan perlu kayaknya nggak kayak begitu, jangan-jangan modelnya lebih mirip kayak dangdut pantura gitu misalnya lah ya. Kita kan nggak tahu lah, tapi maksudku aku tuh selalu ngasih clue-clue kayak ya itu harus dipertanyakan gitu. Itu masuk di dalam satu manifestonya ya. Terus soal pasar gitu ya, pasar itu menurutku nggak harus diciptakan juga gitu, karena sebetulnya pasar itu ada gitu, pasar itu di mainstream ada, di mainstream ada, di undervalue-nya, dan tidak masuk di dalam arus-arus pertukaran itu. Pasar itu sudah ada sejak awal, itu lebih positif dibanding menciptakan pasar. Menciptakan pasar itu orang gila. Maksudku, duitmu berapa sih? Maksud lu anak siapa sih? Kalau nggak punya uang, nggak ada serinya, nggak usah sok-sokan gitu. Kita makan aja susah. Sok-sokan nyiptain pasar setengah mati gitu. Miskinnya awet itu permanen gitu. Kalau misalnya kita mengejar ke sana kan kasihan ya.
Ya kalau orangnya kuat gitu ya, atau orangnya menderita sakit yang hanya bisa diobati dengan melakukan sadomasochisme yang berbeda dalam konteks kesenian, nggak apa-apa itu. Nah kalau orang-orang normal digituin ya bisa gila, kesenian itu malah jadi penyakit mental nanti, kan bahaya itu. Nah menurutku mending ngasih justifikasi yang lebih positif. Oh emang ada pasalnya kok di sana sini gitu. Itu tinggal pinter-pinteran gitu. Bisa nggak mengidentifikasi itu, melihatnya jadi lebih positif misalnya. Terus ada satu lagi misalnya berangkat dari yang kita punya gitu kan. Berangkat dari yang kita punya itu hari ini mungkin kata-kata ini sederhana tetapi sebetulnya agak repot karena gini. Hari ini kan kita tumbuh dalam kultur harga sate kambing Balibul yang paling enak se-Salatiga itu lebih murah daripada kopi di kafe mana gitu yang harganya bisa walah baru nongkrong itu mending nyate gitulah. Kita tumbuh dalam kultur itu, dalam kultur orang-orang bikin space itu sudah cakep gitu kan, kayak coworking gitu yang sudah punya bahkan model bisnis, sehingga meskipun coworking dan yang lain-lain itu misalnya tidak cukup meyakinkan sebetulnya misalnya loh ya, tetapi itu sudah dianggap sebagai model bisnis yang mana anak-anak muda ini meyakinkan orang tuanya itu juga gampang. Oh ini kan revolusi 4.0, ada disrupsi, ada ini, ada itu, kita harus nyiapin NFT, nyiapin Bitcoin, nyiapin pokoknya yang aneh-aneh yang orang tua nggak paham, terus kayaknya anak-anak ini agak-agak pinter nih dikasih duitnya. Itu minimal ada kepercayaan bahwa oh ini satu model bisnis yang sepertinya akan meyakinkan gitu. Meskipun juga banyak juga yang belum tikar, tapi itu jauh lebih rasional dibanding misalnya waktu kita itu bikin kolektif atau alternatif space. Alternatif space kolektif itu banyak juga yang diinisiasi karena ego, karena halah kayak apa jenenge ayo bisa ya aku bisa gitu aja ya masih nggih. Oh deh. Biar bisa ya kita ya bisa gitu, atau siapa, jadi nggak ada itu kita ngomongin model bisnis balik modal, nggak ada, yang ada itu ego gitu, pokoknya yang apa ya, yang impulsif lah. Nah tapi apapun titik bertolaknya itu pelan-pelan kan kita kan mesti belajar juga gitu kan, dan aku selalu encourage teman-teman untuk ya berangkat dari yang ada. Orang Histeria itu dulu juga nggak punya apa-apa kan, nggak punya basecamp, layoutnya itu juga jelek. Aku tuh hanya bisa Corel dan Corelnya itu cuma trace gitu loh. Dan di Histeria itu yang boleh jelek itu cuma aku gitu. Yang lain aku juga bisa bikin yang lebih bagus. Tapi kalau ada yang lain jelek aku tahu lah kira-kira gitu. Kira-kira begitulah. Nah itu jadi berangkat dari yang ada. Kalau teman-teman misalnya buletin pawon gitu ya, yang lebih serius, lebih rapi, lebih apa, itu dulu juga terpantik ada karena Histeria gitu, bukan karena apa karena Kabut ini kan, Kabut itu pendirinya lah ya, Bandung Mawardi itu kan orangnya agak pemaku itu, jadi dia lihat Histeria itu jelek, terus kemudian jelek aja bisa, aku bisa dong gitu, jadilah pawon yang sekarang serius dan dikenal banyak orang gitu. Kabut itu kan lumayan lah kalau ngisi ya Tempo, Kompas segala macam tulisannya banyak beredar. Itu dulu dipicu oleh hal-hal jelek yang kita setiai dari sejak lama gitu. Dan aku tidak memaksakan diri untuk menjadi lebih baik kalau misalnya source-ku itu nggak mumpuni gitu loh. Kita itu berdamai dengan, jadi manajemen itu udahlah, manajemen itu ada di dalam internet, ada di dalam Google, dan kita YouTube itu banyak. Manajerial itu adalah menghadapi orang-orang yang nunggak bayar kontrakan misalnya, pulang bawa barang atau maling gitu, utang orang bayar atau utang malah padu gitu kan, dan hal semacam itu sebetulnya yang dihadapi kolektif itu. Alah, kalau cara bikin proposal iya itu juga ada ilmunya gitu, tapi bukan yang lebih ya, tapi yang tidak kalah penting itu ya yang kayak gitu itu, yang keseharian, yang menghadapi kejengkelan sehari-hari, itu yang bikin orang-orang akhirnya nggak tahan untuk bikin kolektif seni yang tidak ada model bisnisnya ini gitu. Misalnya bahwa hari ini misalnya kita bisa memonetize beberapa sektor itu setelah pengalaman bertahun-tahun dan pengalaman dibodohi bertahun-tahun juga gitu loh. Dan
Dan asal kita misalnya punya tekad atau punya nggak tahu lah apapun motifnya lah, itu mungkin bisa sampai di sana. Nah, dalam konteks ini, menurutku manifesto ini cukup layak untuk dibagikan dan dijadikan wacana dari teman-teman yang memang mau merintis hal-hal yang semacam ini gitu. Karena kalau kita ngomong ekosistem, ini hanya bisa digerakkan oleh banyak orang gitu. Dan ini adalah bagian syiar atau dakwah dari kolektif histeria kepada kolektif-kolektif lain yang ada di Indonesia maupun di luar sana. Oke Mas Adin, terima kasih. Ini cukup membahas soal isi manifestonya walaupun nggak disebutin satu persatu ya, dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Hana tadi ya Mas ya. Oke, ke kolom ke chatbook dulu ya. Mas Gatot mungkin mau sharing atau berbagi atau menanggapi langsung, Mas. Halo Mas Gatot. Halo ya. Silakan Mas. Bentar, selamat sore. Sore Mas. Saya bersama sama Mas Adin, Mas Ayos, kawan-kawan lama saya. Tahun 2015 saya pernah diundang oleh Histeria untuk presentasi di. Mas, maaf Mas, agak ada noise gitu Mas. Ya, tahun 2015 saya pernah diundang oleh Histeria. Kalau nggak salah 2 kali, 2017 juga pernah saya. Tapi konteksnya soal bagaimana membangun sebuah kekuatan komunitas di kampung. Kebetulan saya presentasi soal kekuatan kampung saya sebagai aktivisme seni. Cuman ini problem yang saya pahami bahwa banyak sekali persoalan sebagai seniman, terutama yang masih mengacu pada seni-seni tradisi atau orang-orang yang jarang sekali memang agak susah untuk mempublikasikan kesenian. Tapi yang seniman muda itu biasanya lebih agresif untuk memainkan peran dalam satu publikasi. Konteks di sini yang saya pahami bahwa perusahaan seniman memang sangat ruwet ya. Tapi saya lihat secara kuantitas jumlah produksi itu juga mungkin juga ada. Nah, masa pandemik malah lebih parah lagi seniman-seniman online misalnya dia lebih cenderung ya minta jatah pemerintah bantuan kesenian ini lebih penting sana. Nah, kolektif seni menurut saya juga sekarang lebih luar biasa. Saya banyak survei di Instagram ya, kebetulan saya lebih menyukai Instagram, lebih cepat dari algoritma daripada sebuah karya-karya seni dilakukan oleh kolektif school terus saya obrak Nah, di sini yang saya pahami memang anak-anak muda terutama yang kolektif lebih cepat. Nah, terus yang terakhir, maaf ini agak internal. Nah,
kebetulan saya ketua Bengkel Muda Surabaya. Itu memang tahun 2018-19 saya buat kayak YouTube, kayak web, tapi memang tidak begitu jalan karena memang usianya mereka memang usia yang tidak produktif untuk melakukan kegiatan. Orang-orang itu nah, konteksnya mungkin pola pikirnya itu masih pola-pola yang sederhana, dia tidak melulu memakai pilihan digital itu menjadi jadi ini ya tergantung untuk senimannya yang mungkin punya keinginan. Saya kira seperti itu. Nah, itu yang biasalah ya, untuk tombol kangen saya sama Mas Adin dan mungkin beberapa teman yang tidak saya kenal. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Gatot. Walaupun suaranya agak apa ya, noise. Aku coba apa ya ceritakan ulang bahwa Mas Gatot mungkin punya beberapa pengalaman dengan histeria di beberapa project atau program. Terus mungkin Mas Gatot merespon ini ya soal digitalisasi dan bagaimana kemudian teman-teman muda ini memanfaatkan media digital sebagai salah satu medium dalam melakukan kerja-kerja kolektif seni gitu, walaupun di beberapa bagian lain ada beberapa seniman-seniman yang kemudian masih tetap bersikukuh bahwa kerja-kerja publikasi itu bukan bagian dari kerja-kerja kesenian gitu mungkin ya Mas ya. Ya. Tapi yang seniman tradisi itu kayaknya susah menggunakan media online. Saya pikir. Nah, pengalaman saya ini yang di Bengkel Muda Surabaya yang lahirnya tahun 72, jadi cukup panjang, 49 tahun. Jadi kayaknya ya juga sulit untuk melangkah. Hanya satu langkah saja enggak mampu. Karena masih memperkuat mitos-mitos lama menurut saya. Tapi saya mencoba untuk membuatkan web, tapi yang jalan YouTube aman saja ya. Dan pengalaman saya mengarungi dunia aktivisme seni budaya kota. Terima kasih Mas. Oke Mas, terima kasih Mas Gatot. Oke, mungkin ini dimasuki sesi terakhir ya karena udah hampir 2 jam kita ngobrol dan sharing-sharing. Mungkin Mas mulai dari Mas Inge dulu, ada hal yang ingin disampaikan terakhir Mas? Oke, terima kasih Mas Upung ya. Ya. Tadi Mas Gatot ya terkait dengan seni tradisi tadi ya, kebetulan saya juga dari Blora gitu kan. Blora itu satu desa itu banyak grup barongan gitu ya. Dan saya coba mempelajari itu dan beberapa penelitian saya dengan Rofian juga mengkaji tentang seni ini ya, barongan gitu. Bagaimana mereka bertahan hidup dan bagaimana mereka menjaga spiritnya gitu. Walaupun kadang kalau kita pikir secara logika, wah ini nggak ada prospek nih kayak gini, kadang tanggapan istilahnya hanya ketika dibagi itu hanya dapat berapa ribu aja, tapi spirit itu yang nggak bisa kita elakkan gitu. Kayaknya itu sudah manunggal gitu, dalam artian kalau bahasa Jawa sudah mendarah daging istilahnya. Kalau saya melihat tradisi di daerah saya sendiri gitu. Walaupun itu tidak menghasilkan dalam sisi finansial, tetapi kepuasan itu jadi sesuatu yang sangat sangat istimewa, gitu, sangat luar biasa gitu.
Ya kayak halnya inilah, kalau di desa itu kan ada kerja bakti gitu, apa namanya, sambatan atau kerja bakti. Itu kan saling bergantian dan nggak ada profit atau orientasi dapat penghasilan uang dari situ. Mungkin sampai segitu mereka berpikir. Dan kaitannya tadi ketika membahas tentang orisinalitas gitu. Ada beberapa kelompok seni barongan di daerah saya itu menjadi tempat apa ya, kayak semacam penelitian atau pengabdian dari jurusan seni tari gitu. Jadi ada beberapa individu dari institusi pendidikan yang konon itu dari jurusan tari dan ahli tari gitu. Akhirnya mau memberikan pelatihan tentang tari gitu. Tapi ketika proses itu dilakukan, akhirnya malah merusak kekhasan dari seni tradisi yang ada di situ gitu. Jadi misalnya gerakan, ada teorinya gini nih gerakannya, gitu. Dengan langkah kayak gini gitu. Menurut teori seperti itu benar, tetapi real di lapangan dalam artian misalnya ketika saya membicarakan tentang seni barongan di Blora, ya realnya mereka menari spontanitas dan itulah yang menjadi ciri khas yang nggak bisa digantikan gitu. Nggak bisa terus diubah polanya sesuai dengan tata urutan tari yang benar itu gimana, nggak bisa gitu. Dan ini saya diskusikan sampai panjang lebar dengan teman di apa namanya di kelompok barongan di Blora gitu. Wah ini ya benar juga gitu. Kadang menurut kita benar tapi ketika kita aplikasikan belum tentu tepat dan benar juga gitu. Jadi konteksnya apa dulu gitu. Kalau konteksnya sesuai dengan teori dan buku ya mungkin mereka salah, Anda yang benar, tapi ketika kita melihat bahwa keaslian kemurnian sebuah seni tradisi ya istilahnya saya lahir di Blora walaupun saya tidak apa ya berkecimpung di dalam dunia seni tradisi di dalam grup barongan, tapi ya ketika saya disuruh main barongan ya saya pasti bisa dengan ekspresi saya gitu. Istilahnya jiwa itu sudah ada gitu. Misalnya daerah mana Pati gitu tentang ketoprak gitu. Meskipun dia apa namanya enggak ikut grup ketoprak, kemungkinan besar juga dia ada jiwa di situ yang melekat gitu. Jadi hal-hal itu yang kadang kita enggak lihat gitu dari sisi itu tadi manunggal dalam kalau kita belajar tentang orang Jawa itu sih melekat, mau kamu pergi kemanapun tetap ada identitas yang kamu bawa gitu terkait dengan asal usul di mana kamu lahir gitu. Dan ini yang menarik. Terus juga ada beberapa ini juga ya peristiwa yang menarik terkait dengan ketika mempelajari tentang sejarah gitu. Misalnya kan ada teman bercerita itu ada beberapa komunitas yang mengkaji tentang aksara-aksara kuno gitu. Yang terkadang juga di tempat tersebut aksara atau peninggalan apa ya tulisan atau artefak kuno di daerah itu dipuja-puja gitu. Istilahnya menjadi sebuah barang keramat gitu. Tapi ketika diteliti dan dikaji apa yang tertulis di peninggalan itu ternyata catatan utang gitu. Jadi kayak semacam catatan ini ya tentang perekonomian di desa itu pada zaman dulu gitu. Tapi kita tidak melihatnya oh ini jadi sesuatu yang lucu atau sesuatu yang konyol gitu. Ya hanya ketika kita kaji aja akhirnya kita tahu gitu. Tapi di luar itu bagaimana sebuah kelompok menghormati atau menjaga apa ya mengkultuskan atau apa ya sebuah peninggalan itu yang bisa kita diskusikan walaupun itu konyol kita lihat ketika itu tahu bahwa apa yang dikeramatkan itu adalah catatan utang gitu. Jadi kalau kita bahas tentang seni tradisi kaitannya dengan
tadi Mas Adin juga ngomongin tentang manifesto gitu. Ya jalanin aja gitu. Prosesnya memang berjalan dan zaman itu berubah ketika kita masih tetap dengan pendiriannya, ya tentunya kita harus tahu konsekuensinya juga gitu. Nggak bisa kita harus memaksakan orang untuk memahami kita gitu. Wah, kamu harus tahu nih, aku nih di Semarang udah puluhan tahun gini-gini apa namanya menjadi seorang yang berkontribusi ke kota gitu. Tapi kadang orang kan, oh, masa bodoh, siapa kamu gitu. Kadang kan orang gitu juga. Gitu. Jadi proses di dalam banyak hal itu, dan ini juga saya sadari ketika saya berkumpul di tempat yang atau habitat yang aneh bagi saya gitu. Akhirnya oh saya nggak apa ya sesuatu yang aneh juga gitu. Misalnya kalau saya berpikir oh saya kalau masih dalam lingkup kelompok orang-orang seni rupa ya saya akan biasa saja dan dipandang sama aja gitu. Kamu bisa ngelukis, saya juga bisa ngelukis. Tapi ketika saya di luar habitat itu, sekarang saya misalnya di Upgris, di PGSD, dan saya menjadi barang langka di situ, ya jadi istimewa gitu. Oh, ini nggak ada yang bisa seni rupa, oh, ini jurusannya kan macam-macam gitu. Yang ketika ngomong seni ya, oh ini aja Rofian atau Singgi gitu, atau mungkin dosen seni lain gitu. Nah ini yang perlu kita coba sadari gitu ketika kita susah membicarakan atau susah terlihat di habitat itu, ya mungkin habitat itu monoton gitu, bukan habitat yang kompleks bisa banyak orang masuk gitu. Kalau kita monoton ya akan sama aja, ya orang-orang itu aja yang akan kita temui gitu. Saya kira itu Mas Pupung ya pendapat saya. Oke Mas Tingge, terima kasih. Mas Adin, mungkin Gimana? terakhir, statement terakhir atau apa sebelum ditutup. Ada ya ya Mas Singgi ini teman lama emang dari sejak awal kita belajar. Ya belajarnya ya dulu emang nggak ada, kita nggak ada lah kurikulum bagaimana bentuk kolektif. Nah, Good School termasuk salah satu yang merumuskan ke sana. Manifesto atau apa yang kami temukan di Semarang itu juga mungkin bisa digunakan untuk melengkapi kurikulum itu, yang mungkin ada bolong-bolong yang kayaknya orang nggak bakal ngerti kalau nggak mengalami yang kita alami juga gitu, karena ada kondisi-kondisi ekstrim yang juga dialami oleh teman-teman di daerah gitu, yang nggak kebayang misalnya teman-teman di Jakarta gitu misalnya. Nah, itu nanti mungkin juga bisa saling belajar gitu. Terakhir mungkin ya, karena ini kaitannya sama teman-teman yang lagi kuliah juga ya kita kan memang nggak ngerti nasib kita seperti apa, dan kita juga nggak bisa jumawa kayak misalnya orang yang lebih aktif itu nasibnya lebih baik, nggak juga gitu. Kita itu juga menyaksikan orang-orang yang kayaknya kuliahnya biasa-biasa aja, nggak aktif, tahu-tahu karirnya bagus di dunia pekerjaan atau apa gitu. Atau sebaliknya yang kayaknya aktif malah nggak jadi apa-apa juga banyak gitu. Hidup itu nggak bisa ditebak gitu loh. Nah, kalaupun ada pilihan-pilihan untuk menyusahkan diri sendiri gitu misalnya dengan usaha yang macam-macam, itu menurutku bagian dari pengayaan dari masing-masing kita sendiri ya, karena nasib itu tidak ada yang tahu. Makanya di manifesto yang paling akhir itu ya akhirnya pasrah dan berdoa itu kan. Sebenarnya berdoa itu bagian dari, ya kita nggak bisa mengontrol sepenuhnya nasib kita hanya bisa mengupayakan gitulah ya. Jadi dari sana itu sebetulnya kita juga bisa rendah hati untuk melihat proses teman-teman yang baik yang kuliahnya aktif ngapa-ngapain maupun enggak gitu. Tapi saya selalu percaya bahwa banyak teman, banyak rezeki, dan insya Allah akan banyak yang membantu itu kayak sunah alam itulah. Tapi kalau tetap masih sial ya ada mekanisme. ada mekanisme ruwet, ada mekanisme nggak tahu, paham macam-macam lah dalam budaya kita itu untuk mengurangi resiko kesialan gitulah ya. Tapi kan sebelum kita pasrah pada nasib dan karma, ya kita itu ya harus mengupayakan apa yang terbaik menurut versi dan kapasitas kita lah.
Itu aja sih paling. Terima Ayos, kasih. ayos. Mas Adin. Iya. Mas Ayos dari Nanggap dari Fixer. Silakan. Waduh, nggak ada sebetulnya sih, tapi cuma ini sih mau apa namanya ngasih kesan gitu, bahwasanya manifestonya Mas Adin tuh Pancasilais gitu, karena memang salah satu silanya itu membicarakan tentang keimanan gitu, bagaimana melihat kesenian ini karena jalannya nggak jelas tadi ini gitu. Atau buku Fixer. Suaranya putus Daan tadi. Iya, kayaknya ke-freeze tadi, Mas. Ini nge-freeze. Yas. Suaramu ke freeze. Halo, Mas Ayos. Oke. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin harus merangkum tentang pembicaraan tadi ya soal manifesto tulang lunak Bandeng Juwana yang disusun Mas Adin. Berarti 4 tahun yang lalu, 2017, sekitar 4 tahun yang lalu, itu berdasarkan dari pengalaman kerja-kerja kolektif dan kerja-kerja senian di Semarang yang menurut Mas Ayo sendiri memang tadi menurut Mas Ayo sendiri punya satu apa ya, emang dari dulu tuh emang punya iklim yang berbeda dan emang berubah dari dulu tuh emang pinggiran gitu. Itu jadi cukup apa ya, jadi cukup kayak bukan mengklaim ya, kayak meneguhkan gitu bahwa emang kehidupan kesenian di Semarang itu juga emang sulit gitu, dan menurut Mas Singgih sendiri ya itu juga bagian dari proses gitu, karena kemudian kita kembali pada apa yang ingin kita jalani. Mungkin sebelum aku tutup, mungkin teman-teman karena ini diskusinya terlalu mesti singkat ya, walaupun 2 jam itu singkat, mungkin teman-teman lain yang kemudian tertarik untuk membaca manifesto ini lebih lengkap, atau kemudian wacana-wacana lain yang sedang diwacanakan kolektif-kolektif seni Indonesia yang kemudian dirangkum dalam Mengeja Fixer, mungkin bisa membeli bukunya. Ini buku, mungkin ini menurutku mungkin buku salah satu yang komprehensif untuk membahas soal kolektif seni di Indonesia dan kerja-kerjanya ya. Mungkin Enda bisa menginfokan bisa beli di mana, Enda? Ya, halo teman-teman, kalau tertarik untuk bisa membaca dan mendapatkan buku Mengeja Fixer 2001 bisa didapetin di Tokopedia atau Shopee melalui marketplace tentunya di akun Ruru Shop Official. Terima kasih. Oke, terima kasih Enda. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sore ini, atas sharing-sharingnya. Terima kasih Mas Singgi Hadi atas waktunya. Terima kasih Mas Adin atas waktunya. Terima kasih teman-teman dari Fixer. Tadi ada Kak Ajeng, terus ada Mas Ayos yang berbagi cerita juga. Terus terima kasih juga Enda buat apa ya, pendampingannya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore, sampai jumpa lagi di acara. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat selalu. Ya. Bisa ngikuti di infonya di Fixer Instagram ya? Ya. Oke. Fixer.indonesia. Ya, teman-teman kalau mau ngikuti diskusinya seri yang ke lain bisa ikuti di Instagramnya Fixer.indonesia. Terima kasih semua. Selamat sore. Selamat sore.